Hai, assalamualaikum. Jadi teman-teman, di sini saya mau membahas terkait dengan metode dakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW gitu. Karena memang kenapa saya membahas terkait dengan ini, kita melihat fakta yang ada di tengah kita ya teman-teman. Banyak banget kelompok dakwah di tengah kita ini, dan kita seharusnya mengamati gitu, mengamati dan menjadi pendukung, seharusnya menjadi pendukung dari partai yang memang benar-benar sahih. Metode sahih, metode dakwah sahih yang sesuai diajarkan Rasulullah SAW itu adalah berupa menentang pemikiran-pemikiran jahiliyah gitu, pemikiran terkait dengan pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan, atau yang dinamakan dengan sekuler, atau juga feminis. Itu kan ajaran pemahaman yang bukan berasal dari ajaran Islam. Jadi metode dakwah yang sesuai dengan Rasulullah SAW itu tentunya tanpa kekerasan gitu, tapi hanya lewat dari pemikiran. Nah, dari pemikiran ini gimana? Ya dengan metode lisan, menyampaikan dakwah gitu, menyampaikan lisan. Bisa kalau sekarang kan bisa ya dengan metode apapun gitu, karena dimudahkan pakai media sosial. Kita punya berbagai macam aplikasi yang bisa kita jadikan ladang untuk dakwah. Tapi tentunya ada beberapa metode yang diajarkan Rasulullah SAW gitu, ketika kita ingin melihat kelompok dakwah ini benar apa enggak, sahih apa enggak, mana yang harusnya kita tentang dan mana yang seharusnya kita dukung, atau malah harus kita jadi bergabung di dalamnya begitu. Nah, jadi metode pertama itu adalah pengkajian terkait dengan pemahaman atau kelompok tersebut gitu, atau pembinaan. Nah, jadi kita balik ke zaman Rasulullah SAW ya teman-teman. Ketika Rasulullah SAW disampaikan disuruh, istilahnya kata itu untuk mengemban risalah Islam, beliau mendakwahkan orang yang pertama mendakwahkan orang-orang terdekat dulu gitu, tidak orang yang jauh gitu. Begitu juga seharusnya kita gitu, metode dakwah kita melakukan pembinaan kepada orang-orang terdekat dulu gitu. Rasulullah dulu itu kepada istrinya, yaitu Khadijah. Itu adalah orang pertama yang memeluk Islam dan wanita pertama yang memeluk Islam gitu ya teman-teman. Beliau langsung menerima risalah dari Rasulullah SAW tersebut. Terus kemudian lanjut kepada Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu masih berusia 8 tahun, yang termuda ya teman-teman. Yang ini orang pertama yang termuda lagi masuk ke dalam Islam, mengemban risalah gitu. Terus lanjut kepada budaknya beliau itu kalau nggak salah, saya lupa, mungkin teman-teman bisa ini ya nanti. Nah, terus lanjut lagi kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah orang yang dikenal pada saat itu orang yang friendly gitu teman-teman, friendly, jadi mudah mengembankan risalah Islam kepada sahabat-sahabat yang lain, karena beliau dikenal orang Arab pada saat itu gitu, karena mudah bergaulnya beliau gitu. Jadi makanya sesudah Abu Bakar lanjut ke Utsman, sahabat beliau juga gitu, karena dari situ terus menerus berkembang gitu, sampailah kemudian dibuat sebuah pembinaan yang di dalamnya itu Rasulullah membina sendiri sahabat-sahabat Rasulullah untuk memahamkan Islam secara kafah gitu. Nah, dari sini kan kita udah mengetahui ya teman-teman bahwa Rasulullah memberikan pengkajian kepada sahabat-sahabat beliau untuk mengetahui Islam gitu. Nah, sampai dibuatkan tempat khusus untuk kemudian membina
Nah, di situ pada saat itu di rumahnya Arkom bin Arkom, ya kan teman-teman. Nah, kenapa pada saat itu nggak diketahui, terus orang-orang kafir pada masa jahiliyah kemarin itu tidak mengetahui dan tidak menyangka bahwa rumah yang dijadikan tempat pembinaan itu adalah rumah Arkom bin Arkom. Karena apa? Karena kabilah dari Arkom bin Arkom ini adalah orang yang istilahnya memusuhi sukunya Rasulullah gitu. Jadi kan nggak nyangka ya teman-teman. Jadi makanya sampai nggak diketahui gitu. Nah, dari situ beliau melakukan pembinaan. Nah, sampailah ideologi atau pemahaman Islam itu masuk ke dalam diri mereka. Nah, ideologi itu apa teman-teman? Ideologi itu adalah pemikiran yang melahirkan aturan kehidupan gitu. Jadi ada pemikiran dalam artian memang sudah dibentuk, memang sudah yang sifatnya baku, yang berasal dari pencipta kita tentunya, atau bisa juga, dan itu sistem kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi memang itu adalah ideologi. Nah, jadi dari pembinaan tersebut sampailah ideologi tersebut masuk ke dalam diri umat-umat atau sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu. Jadi itu tahap pertama ya teman-teman, sesuai dengan. Nah, kalau misalnya kita melihat fakta sekarang ini gimana? Kita melihat fakta sekarang ini ya, banyak partai-partai Islam itu merekrut, hanya sekedar merekrut gitu, tetapi malah justru banyak yang enggak tahu ide dari kelompok tersebut. Kalau kita justru harus mengetahui, jadi dari pimpinan gitu, dari pimpinan, anggota-anggota harus mengetahui gitu ide dari kelompok itu tersebut apa gitu. Nah, kalau kita nggak, dan itu sifatnya harus transparan, nggak sembunyi-sembunyi, terbuka gitu ya teman-teman. Agenda-agenda mereka harusnya tidak bersifat bersembunyi gitu. Agenda mereka yang ingin bercita-cita apa dan lain sebagainya itu harus terbuka di tengah umat, supaya apa, nggak ada istilahnya kayak dikecewakan dan lain sebagainya, karena agendanya itu terbuka gitu. Terus yang kedua adalah interaksi dengan umat. Nah, jadi yang pertama tadi sudah dikasih tahu bahwa pembinaan agar mengetahui ide dasar dari kelompok itu adalah sesuatu yang penting gitu. Ketika udah mengetahui, tentunya umat yang anggota ini tadi harus berinteraksi di tengah-tengah umat. Agar apa? Agar ideologi itu, agar pemahaman itu bisa menyebar luas dan juga menjadi pemahaman umum bagi masyarakat gitu. Contohnya nih, pacaran nggak boleh, itu kan sebuah pemahaman ya teman-teman, sebuah sakofah gitu. Jadi kita harus interaksi dengan umat bahwa pacaran itu nggak boleh loh gitu. Jadi ada upaya untuk menyebarkan pemaham sakofah Islam agar lebih diterima masyarakat gitu. Termasuk juga tidak hanya sekedar masalah ritual ibadah, tetapi juga masalah aktivitas dalam pergaulan, berekonomi dan lain, berpolitik juga dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual ibadah, tapi juga memang ada ini. Itulah makanya pentingnya metode dakwah gitu, metode dakwah supaya yang kedua tadi interaksi dengan umat supaya diterima dan menjadi opini umum. Terus juga supaya kita menentang sakofah asing tadi ya, sakofah asing itu. Nah, terus melakukan dakwah, melakukan ini kepada umat terus menerus, sifatnya itu terus menerus teman-teman gitu. Terus yang ketiga ya teman-teman, tujuan dari dakwah itu adalah untuk memahamkan umat bahwa pemahaman Islam adalah pemahaman yang akan menjadi solusi di tengah kehidupan kita gitu. Walaupun apapun masalah kita, solusi. Jika umat sudah memahami bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang membawa solusi gitu, untuk tidak hanya sekedar dunia tapi juga akhirat gitu. Jadi makanya di sini perlu adanya kekuasaan gitu, kekuasaan untuk kemudian
kita bisa menerapkan pemahaman tersebut dengan menyeluruh gitu. Tapi coba deh bayangkan teman-teman kalau pemahaman itu tadi hanya sekedar individu gitu, tentu tidak bisa berjalan secara menyeluruh gitu kan, tidak bisa kita jalankan sepenuhnya gitu, karena mungkin dari ekonomi kita nggak bisa sesuai dengan Islam gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bukan lahir gitu, bukan ditegakkan dengan cara paksaan gitu, bukan cara kekerasan, tetapi karena umat yang menginginkan gitu, karena dukungan secara langsung, dukungan alami gitu, yang tidak ada paksaan dari umat, bahwa umat menerima gitu, umat menerima ini adalah solusi gitu, karena pemahaman ini tidak hanya sekedar dijadikan pemahaman individu, tetapi juga harus diterapkan untuk seluruh umat, walaupun itu agama yang lain begitu. Karena memang ya begitulah tujuan diembannya risalah Islam begitu teman-teman. Kemudian tidak sampai di situ gitu ya, walaupun nantinya ada kekuasaan Islam, kelompok-kelompok Islam ini tetap ada tuh. Karena apa? Karena sebagai pengontrol gitu, namanya manusia kan juga pasti ada kesalahan, tapi kesalahannya itu tidak mengeluarkan dia dari koridor syariat gitu. Makanya pentingnya ada kontrol dari masyarakat untuk kelompok ini tersebut gitu. Bukan berarti nanti pesan Islam nggak ada, ini nggak ada juga ininya kelompoknya, tapi justru tetap ada teman-teman gitu. Ini kemudian metode-metode dakwah gitu, berarti ada 3 ya teman-teman. Yang pertama tadi mungkin bisa kan, pertama adalah pembinaan atau pengkajian, yang kedua interaksi dengan umat, yang ketiga adalah menerapkan kekuasaan sesuai dukungan umat gitu, bukan karena terpaksa, bukan karena kekerasan, karena kekerasan gitu teman-teman. Jadi gimana, ini saya ngebahas ini kan untuk supaya kita mengetahui ya teman-teman, dan mengamati, kalau bisa mah jadi pendukung kan. Oke, jadi teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, di tombol lonceng juga dipencet supaya teman-teman dapat notifikasi saya upload. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum. وأولئك